dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Shalom sahabat Morning Grace, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Ya, sebelum kita mulai perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang begitu luar biasa, karena kami masih bisa hari ini untuk hidup, kami masih bisa bersyukur, kami juga masih bisa mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan mau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Bersabdalah Tuhan, haleluya, amin. Sahabat Morning Grace yang terkasih, judul perenungan kita hari ini adalah Merdeka, tapi kok terikat? Gitu ya. Nah, bacaannya diambil dari Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara merasa sulit keluar dari sebuah lingkaran tertentu, entah itu lingkaran pertemanan yang toksik, ataupun lingkaran kegiatan yang mungkin kurang baik, gitu ya? Bukan karena saudara tidak tahu bahwa hal-hal tersebut tidak baik, tapi karena lingkungannya, sehingga yang memaksa saudara untuk tetap bertahan di dalamnya. Jika saudara keluar dari lingkungan tersebut, saudara akan mungkin merasa kesepian, atau mungkin beberapa orang akan merasa ditinggalkan,
merasa dijauhi, sehingga banyak orang yang akhirnya tidak berubah atau tidak mau keluar dari zona nyaman tersebut walaupun tidak baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali oleh Rasul Paulus gitu ya, bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman tersebut. Sama seperti jemaat Galilea yang sering kali terjebak pada sebuah kebingungan. Aku harus ikut Kristus atau aku harus ikut aturan lama. Aturan Taurat yang lama, yang mengikat, tapi rasanya aman karena orang-orang di sekitar mereka waktu itu mengikuti itu semua. Rasul Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa para jemaat ini, gitu ya, pengikut Kristus ini harus berani keluar dari pola lama ini, sehingga mereka menemukan pola baru, pola yang benar, pola yang diperbarui oleh Yesus Kristus. Walaupun mungkin konsekuensinya adalah mereka akan dijauhi, mereka akan dihina oleh orang-orang di sekitar mereka. Maka dari itu, Rasul Paulus menekankan hari ini bahwa kita tidak boleh ragu dalam mengikut Tuhan. Marilah kita berani terus berubah, walaupun mungkin rasanya hidup berat, walaupun rasanya mungkin kita akan ditinggalkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang sudah memerdekakan kita akan terus bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, membimbing jalan kita, sehingga hidup kita semakin benar. Dan percayalah, apa yang hilang daripadamu akan dikembalikan Tuhan berkali-kali lipat. Satu doa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami hari ini diingatkan untuk terus berani menyuarakan kebenaran-Mu, maupun berani keluar dari zona nyaman kami, dari lingkungan kami yang mungkin kurang baik, yang mungkin toksik, yang mungkin membuat kami justru jauh daripada-Mu. Ajari kami untuk berani keluar dari zona itu ya Tuhan. Dan ajari kami percaya bahwa ketika kami kehilangan sesuatu, kami akan digantikan dengan yang lebih baik. Digantikan yang semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami agar semakin seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku